Halo tetangga online, hujan-hujan gini enaknya ngopi ya. Tapi kita mau ngopi di rumah yang mana ya? Kayaknya yang ini aja nih. Karena dari depan udah kelihatan rumah di konsep ya. Rumahnya kelihatan modern, kemudian ada sentuhan industrialnya dan juga ada sentuhan Japanese-nya. Yuk kita masuk bareng-bareng. Selamat pagi. Halo Mbak Eca, Mas Adi. Halo, selamat datang di Labu House. Ya, tetangga online. Sekarang kita udah ada di depan rumah apa tadi namanya, Mas? Rumahnya Labu House. Labu House. Rumah Labu House punya Mas Adi dan Mbak Eca. Oke, bisa diceritain nih, Mas, supaya penonton dapat gambaran nih. Luas tanahnya berapa nih, Mas Adi? Luas tanahnya itu kita lebarnya 7 kali 16, tapi kita luas bangunannya di 225. Kita 3 lantai. 3 lantai? Ah. Oh, pantesan. Cuma kalau dilihat dari sebelah sana, yang kelihatan tuh hanya 2 lantainya aja. Iya, nanti kita lihat dalamnya ya. Kemudian untuk tema rumahnya ada tema-tema tertentu nggak nih yang diterapkan? Tema rumah Labu House tuh Japanese industrial. Oh, gitu. Jadi kita gabungin antara Japanese sama sedikit industrialnya. Sedikit industrinya. Kenapa sedikit-sedikit? Karena kalau misalnya kita full industrial agak sedikit tantangan ya. Apalagi kita di iklim yang hujan panas, dan kayaknya untuk menggunakan full industrial lebih rawan ya. Lebih rawan ya. Oke, dari fasadnya modern minimalis ya Mas ya? Betul. Simple. Di sini juga mulai kelihatan nuansa industrialnya pakai Ini kita pakai wire mesh ya? Betul. mesh dengan besi holo. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi buat pintu garasi atau carport kalian ya. Ini bisa dilipat juga ya Mas ya? Betul, bisa dilipat karena memang pas dibangun desainnya kebutuhan kita itu untuk 2 mobil. Oke. Nah, terus gimana caranya supaya 2 mobil itu bisa keluar barengan? Akhirnya kita bikin satu desain pagar ini supaya bisa dibuka nih dua-dua arah. Oh, oke. Gitu. Dibukanya dibuka habis ya. Dibuka habis. Boleh dipraktekin Mas? Boleh dong. Oh siap, biar kelihatan nih. Tuh. Iya. Mantap. Jadi ini sama sekali nggak mengorbankan luasan ya. Efisien banget ini mekanisme buka tutupnya. Oke, untuk lantai carportnya pakai apa nih? Ini kita pakai undesit Pakai andesit 10 kali 10 kayaknya. 10 kali 10. Kemudian dicat lagi ya? Betul. Pertama kita cat lagi, habis itu kita lapisin coating lagi, Mas. Oh gitu. Supaya warna hitamnya lebih dapat. Memang ingin warna seperti ini ya? Betul, karena kan kalau undesit kan dasarnya itu dia warnanya abu-abu ya. Abu-abu. Nah, terus pas kita gabungin sama yang belakang ini, Oke. kayaknya terlalu monoton nih abu-abunya. Akhirnya kita putusin untuk kita cat andesitnya pakai warna hitam, habis itu kita coating supaya agak sedikit mengkilat. Keren. Jadi ini pakai batu apa nih Mas dinding depannya nih? Ini juga andesit ya. Coba Ini juga beda andesit. potongannya ya. Betul, kita mainin sedikit motifnya karena udah bosen ya kalau andesit hanya cuma ditempel-tempel aja ya. Betul. Jadi kita mainin motifnya yang sedikit timbul. Oke, jadi ada efek geometrinya nih, ada timbul-timbulnya, terus potongannya juga lebih abstrak ya. Betul. Jadi ini digambar dulu potongannya atau on location dia Enggak, motongnya? jadi kita kasih gambarnya dulu supaya memang nanti pas pengerjaannya memudahkan tukangnya juga untuk ngerjain dan untuk mappingnya jadi lebih gampang juga kan. Oke, Gitu. keren. Yang ini di coating juga? Enggak, ini nggak di coating. Ini nggak di-coating? Nggak di-coating. Iya, udah batu alam aman sih. Batu alam aman. Iya, dan nggak kena air langsung gitu ya. Betul. Terus ini kanopinya pakai apa Mas Adi? Kita pakai solar flat, Mas. Pakai solar flat. Dan ini biru memang udah bawaannya? Betul, Mas. Karena kita baca-baca ternyata kalau biru itu untuk ke bawahnya tuh nggak terlalu panas. Nah, terus kenapa kita pakai solar flat? Karena di fasad depan ini kan ada kamar utama kita. Solar flat itu kalau kena air hujan dia suaranya nggak terlalu berisik. Oh, oke. Masih terdengar normal ya? Betul.
Tapi solar flat-nya 3 mili jelas nggak terlalu berisik. Kalau yang 1 mili itu berisik. Waduh, berisik. Karena saya pakai di rumah. Oh gitu. Oke, di depan masih ada permainan batu-batuan. Nuansa alam juga masih cukup kental di sini. Ini pakai batu apa nih, Mas? Nah, untuk ininya kita pakai batu sikat. Sebenarnya awalannya ini kita cuma diaci aja. Tapi seiring jalannya waktu kita mutusin untuk pakai batu sikat. Oke. Supaya nggak terlalu licin Oke. pada saat masuk. Habis itu supaya warnanya nggak terlalu mati ya. Iya. Gelap-gelap banget. Mhm. Untuk samping-sampingnya kita pakai batu paras Jogja. Oke. Sebenarnya ada 2 yang kita pakai batu paras Jogja di bagian sini sama sininya nih, Mas Oh Rizky. iya. Ini sampai ke depan ya? Betul. Oke. Cakep. Jadi nuansa alamnya dapat dari batu-batuan ini nih. Di ramnya ada pakai batu sikat. Ini low maintenance ya, Mas ya? Low maintenance banget, Mas. Low maintenance banget. Kemudian di planter boxnya pakai batu paras Jogja. Nah, kita lanjut ke area terasnya nih. Nyaman banget karena ada benchnya nih, bisa buat duduk-duduk sambil ngelepas sepatu atau bahkan ngobrol-ngobrol santai sama tamu yang mungkin nggak terlalu akrab. Betul. Jadi memang kenapa ada bench di sini karena sebelumnya saya sama Echa tuh selalu punya pengalaman kalau di rumah tuh susah banget untuk pasang dan lepas sepatu tuh. Oke. Kadang kan kita harus masuk dulu ke rumah. Betul. Nah, dengan adanya bench ini tuh kadang kita sebelum pergi pakai sepatunya di sini. Oke. Terus memudahkan juga kalau misalnya ada paket datang cuma tinggal taruh di sini masih oke banget. Benar. Dan kurir juga lebih pede ya kalau naruhnya di sini Kalau naruh daripada di di sini. depan. Betul. Oke, di sini dindingnya pakai kamprot. Ini kayaknya kamprot semprot ya? Betul, kamprot semprot. Bukan kamprot cat ya kan? Betul. Oke, jadi ini terasa lebih apa ya? Lebih kasar, tapi justru lebih random kalau kamprotan manual atau kamprotan semen dibandingkan tekstur cat gitu. Di belakang saya ada roster. Ini menuju ke mana? Nanti kita lihat di dalamnya. Kita coba masuk dalam, Mas. Silakan. Siap. Selamat datang. Permisi Mas Adi. Wah, rumahnya keren banget. Nggak cuma di depan benchnya, di dalamnya masih ada nih. Betul. Karena kita sering banyak tamu yang datang, jadi kita pengennya perbanyak tempat duduk supaya bisa banyak tempat duduknya sih. Dan sebelum kita bahas ke area livingnya, saya mau lihat ini kayak kok ada lemari pakaian di sini. Jadi ini kita sebutnya hidden powder room. Hah? Powder room? Betul, powder room. Oke. Memang ini sedikit camouflage. Silakan, Mas Rizky. Wih, saya kira lemari pakaian loh. Mantap. Keren. Jadi bener-bener ngumpet Mas ya? Benar ngumpet. Nggak disadari, bahkan nggak ada ini loh, kesetnya. Biasanya kan untuk penanda dikasih keset. Tapi mungkin ini di dalamnya udah ada ya. Dan ini biasanya kalau powder room itu memang peruntukannya untuk kering gitu, bukan untuk mandi ya. Betul. Ukurannya berapa Mas? Ingat nggak nih? Waduh, nggak ingat. Nanti kita harus tanya arsiteknya di bagian akhir aja Mas ya. Oke, nanti kita bakalan ngobrol juga sama arsiteknya di akhir video. Jadi kalian tonton sampai selesai. Oke, kita lanjut. Nah, ini area apa nih Mas? Ini area nyantai. Area nyantai nih. Wah, ini rumahnya desainnya Mas ketemu semua ya, nggak ada sekat ya? Betul, karena memang di rumah ini kita menganut open space, Mas. Oke. Jadi gimana caranya kita tetap open space, tapi di mana space tersebut tetap fungsional. Oke. Mungkin kalau Mas Rizky ngelihat sekitar ini, beberapa furniturnya kita buat sampai atas-atas, termasuk di bagian belakang itu semua lemarinya bisa dibuka. Oh gitu. Betul. Sampai atas itu juga? Sampai atas itu bisa dibuka. Oke. Dan yang paling besar itu lemari sepatunya kita. Oke. Jadi supaya nggak berantakan tuh sepatu-sepatunya. Iya. Dan dekat pintu keluar ya. Betul. Jadi enak sirkulasinya. Dan ini area living room-nya juga minimalis banget ini Mas. Asli cakep-cakep. Dan area TV-nya coba tuh lihat. Kebetulan memang saya dan Echa nggak terlalu suka rumah kami banyak barang. Oh, oke. Jadi memang kita buatnya nggak perlu dipenuh-penuhin, apa adanya aja sih. Asik. Mungkin nuansa Japannya dapat di sini nih, minimalismenya ini ya. Di dalam rumah nih lebih kental suasana nuansa Japannya. Betul. Nah, industrial di bagian mana nih industrialnya? Nah, kalau industrialnya tuh sebenarnya lebih ke bagian ubinnya kali ya. Oh, lantainya. Betul, karena dari lantainya kita pakai ubin yang ukuran 60 kali 60, motifnya kita cari yang warnanya seindustrial mungkin. Oh, warna semen ya. Warna semen. Nah, kenapa nggak pakai semen aja?
Tadinya kita sempat terpikir tuh Mas untuk menggunakan semen acian aja terus di coating kan cantik ya dan rumah jadi dingin katanya ya. Tapi ada ketakutan tersendiri bagi kami, takutnya suatu saat kalau aciannya pecah segala macam kan itu lumayan susah untuk diperbaiki ya. Betul. Dan Ada keretakan ya. Betul, karena kebetulan saya orangnya yang sukanya yang rapi, yang semuanya simetris, jadi takut nggak betah ya kalau misalnya ngelihat ada retak-retak rambut itu ya. Jadi cocok ya Mas Adi mengadopsi desain industrial Japanese. Jadi ada maskulinnya tapi tetap rapi. Tetap rapi. Tetap rapi. Dan ini kalau pakai lantai granit tile seperti ini juga lebih industrialnya dapat dari warna, tapi dia low maintenance, jadi nggak khawatir retak-retak. Betul. Jadi kalau lantai aci memang potensi retaknya tinggi banget, Mas. Benar. Dan ini lebih gampang dibersihin kayaknya ya. Oh iya, gampang dibersihin. Ini yang matte ya? Betul. Oke, mantap. Kita putar ke sini. Nah, ini open space banget nih. Langsung ketemu area dining. Ini island, Mas. Betul, island. Nah, jadi memang nih lumayan saya sedikit maksa tadinya ke arsiteknya. Oh iya, kenapa tuh? Gimana caranya di rumah yang compact ini tetap saya punya island? Karena saya sendiri suka olahraga, Mas. Jadi kadang ketika kita habis olahraga, kita mau minum, makan, saya lebih suka habisin waktu di sini. Atau kalau enggak sarapan pagi, kayaknya tuh lebih enak di sini sambil ngeliat ke depan. Itu jendela itu jadi kayak apa ya? Pemandangan. Iya, jadi kayak lukisan gitu. Oke, itu tadi cerita islandnya. Diningnya nih ada ceritanya tersendiri kan nih? Nah, jadi ini meja makan sebenarnya benda yang paling pertama kali datang di rumah ini daripada furniture lainnya nih. Kenapa tuh? Karena pertama kita customize dari Jepara. Oke. Karena memang kita untuk meja makan, karena kami berdua suka makan, Wah, jadi kita mau meja makan yang spesial. Terus cukup untuk 5 orang dan kalau keluarga datang juga masih oke. Jadi ini kita langsung dari Jepara, Mas. Oke, mantap. Jadi ini kayu solid, finishingnya juga matte. Nah, di belakang saya ini ada dapur, tapi ini dapur kotor, dapur bersih di sini? Jadi karena kita jadi satu, Mas. Jadi dapur bersih dan dapur kotor jadi satu. Oke. Jadi semuanya di sini ya, nggak ada yang dipisah-pisah lagi di sirkulasinya. Terus ini warnanya juga dominan white and wood sampai ke bagian atas. Mungkin kalau ngomongin dapur, Mas, kira-kira ada keinginan tertentu nggak nih ketika desain dapur ini? Karena kebetulan kan kita tinggalnya berdua dan waktu itu dapur nggak jadi consideration kita karena kita berdua juga jarang masak. Jadi lebih ke dapur seadanya aja sih. Tapi menurut kami seiring kami tinggal dengan dapur seperti ini cukup banget sih. Untuk masak rendang masih oke ya. Masih oke ya? Masih oke. Udah ada cooker foodnya juga. Betul. Dan ini kelihatan ya dapurnya dipakai nih. Masih ada karet gelang tuh. Tapi nggak apa-apa. Saya suka nih yang apa adanya kayak gini. Oke, balik lagi ke bagian sini. Tadi kan saya bilang di balik roster tuh ada sesuatu. Nah, ini dia sesuatunya. Ini adalah taman kering ya, Mas? Betul. Jadi ini nyawanya dari rumah ini. Oke. Ini pusat oksigennya rumah ini ada di taman ini sebenarnya. Oke, ini juga nuansanya zen gitu nih. Kalau hujan nih, Mas, ini kan terbuka ya, void. Betul. Ini kan kaca semua. Betul. Ketika hujan itu gimana? Nah, itu memang udah dipikirin sama arsiteknya pas bangun. Jadi karena ini lumayan tinggi dan sekat-sekatnya lumayan tinggi juga, jadi kalau air hujan cuma jatuhnya cipratan aja sih, Mas. Oh, Tapi nggak bikin sampai air masuk ke dalam yang menggenang gitu, enggak sih. oke. Jadi udah nggak lebat lagi sampai sini ya? Betul, dan memang kita sistem pembuangannya juga udah kita atur sejak awal, jadi air yang masuk ada 2 pembuangan. Ada 2? Betul. Mumpuni lah kalau 2 ya. Ya. Apalagi kalau 2 di 2 titik yang berbeda itu. Betul. Bisa lebih efisien lagi itu. Dan ini dindingnya motif Tadao Ando ya. Ini kalau kalian penasaran motif-motif kotak-kotak seperti ini nih Tadao Ando namanya. Bisa kalian cek di Pinterest dan sebagainya. Oke, lantai satunya keren banget, Mas. Kita mau lihat lantai 2-nya boleh? Boleh dong, boleh. Ini apa ini? Nah ini. Jadi di rumah yang compact ini kita tetap usahain harus ada gudangnya nih, harus ada storage-nya. Oke. Jadi kalau misalnya ini dibuka, nah Oke, jadi Betul. storage, keren. Kita lihat lantai 2-nya yuk. Sebelum kita naik, kita mau tanya-tanya dulu nih, tangganya
pakai lantai kayu kayaknya. Betul, kita pengen lantai kayu. Oke. Karena tadinya banyak pertimbangan antara mau pakai ubin aja Oke. atau mau pakai PVC. Tapi akhirnya kita mutusin pakai kayu karena rasanya tetap beda ya Mas. Nginjekin kaki di kayu sama di PVC atau di ubin tuh beda banget. Jadi kita mutusin pakai kayu. Keren ya, jadi pakai lantai kayu. Ingat nggak kayunya apa ini? Ini kita pakai kayu bengkirai. Bengkirai ya. Betul. Bengkirai juga cocok karena itu tahan ya dengan cuaca, dengan air itu lebih tahan juga. Dan kalau kalian pakai lantai kayu, pastiin ketebalannya minimal 2,5 sampai 3 cm. Minimal ya, jangan kurang dari itu karena kalau kurang dari itu nanti bisa bunyi-bunyi kletak-kletak atau gampang pecah. Oke, kita lanjut Mas. Ayo. Oke, kita tiba di lantai 2 dan langsung lihat wall of fame. Wah, ini kenangan ini banget ya dengan pasangan ya. Betul, jadi tadinya ada space kosong di dinding ini. Iya. Yang tadinya sebenarnya cuma ada meja ini sama kaca ini aja nih Mas. Oke. Dan kebetulan kami baru aja menikah dan banyak stok-stok foto bagus. Oh, iya. Jadi daripada kosong, kita isi sama foto-foto prewednya kami sih. Asik Mas, karena kan nuansanya udah, dari tadi udah minimalis, putih, polos gitu ya. Sesekali di satu sisi itu ada pajangan seperti itu bakal keren banget. Apalagi nih yang dipajang adalah momen-momen berkesan gitu ya. Betul. Sayang kalau nggak di print gitu. Betul. Oke, di rumahnya ada berapa kamar nih Mas? Di Labu House kita ada 3 plus 1 kamar. 3+1. Betul. Di lantai bawah nggak ada ya? Di lantai bawah kita totally open space. Oke, baik. Jadi lantai 2 ini ada berapa kamar? Di lantai 2 ini kita ada 3 kamar, ada 1 kamar utama sama 2 kamar anak. Oke. Terus nanti di lantai 3 ada 1 kamar ART. Oke, kita mau diajak ke kamar. Ayo. Dulu nih. Sini, wah langsung. Ini kamarnya keren banget. Ini nuansa Jepangnya langsung terasa nih Mas. Betul, kalau untuk kamar sih kita hampir keseluruhannya kita ada konsep Japanese ya. Mulai dari tataminya kita senang banget tidur yang nggak terlalu harus naik-naik, bener. Setuju itu Mas. Keren ini konsepnya nih. Tatami nih ya, agak ada panggungnya sedikit tapi dia kasurnya nggak terlalu tinggi. Betul. Udah gitu di sampingnya furniturnya disesuaikan seolah-olah menyatu dengan kasurnya nih. Ah, cakep ini. Luasnya berapa Mas? Kalau luasnya itu kalau nggak salah ini di 4x5. 4x5. Betul. Oke, dan ini di bagian depan rumah ya? Ini depan rumah. Nah, jadi kalau mau kontrol depan. Betul. Jadi ini pas bangun tidur, ini view-nya juga enak nih. Oh iya. Langsung hijau-hijau. Enak kalau depan rumah langsung fasum ya? Betul. Hijau terus nggak akan jadi rumah. Ini kemudian di sini ada ya meja buat kerja, ada buat nonton. Terus lemarinya di sana ya? Betul. Jadi memang konsep utamanya tadinya kita mau bikin powder room juga. Lalu kayaknya kurang pas nih ya. Akhirnya arsiteknya punya ide, jadi si lemari ini ditanam Mas di dalam dinding. Jadi kelihatannya seamless. Nah, ini lemari apa nih? Nah, ini kita punya tempat yang diumpetin lagi nih. Nah, ini kamar mandinya kita. Wow, rapih ini dan terencana banget. Udah ada area basah dan shower itu yang udah di apa ya diisolasi lah, ditutup sedemikian rupa. Jadi area di sini tetap kering, kecuali bathtub memang di sini ya. Emang seneng mandi pakai bathtub, berendam di bathtub? Kebetulan kan saya suka olahraga Mas. Oke. Jadi kalau kita olahraga badan lagi pegel-pegel tuh kita sering ice bath. Oke. Jadi kita cuma tinggal buang taruh semua es batu, terus kita berendam es batu supaya badan lebih fit lagi habis olahraga. Gitu ya? Iya. Bener Mas? Bener Mas. Saya pernah lihat pemain bola ya, lagi di ya mandi RS gitu di dalam gitu. Itu supaya apa sih Mas? Nah, jadi sebenarnya fungsi dari ice bath itu dia menyatukan lagi sel-sel ini kita yang terputus. Nah, jadi kadang tuh kenapa kita suka pegel-pegel karena ada sel-sel itu yang terputus pada saat kita benturan pada saat olahraga. Nah, fungsinya dari ice bath itu adalah mempercepat proses recovery. Nah, semoga saya nggak salah kasih informasi. Mantap. Jadi bukan air hangat ya? Bukan. Oh, oke. Tapi memang sesekali kalau buat relax santai kan oke juga ya kita pakai air hangat. Oke. Keren ya. Ini jadi lagi ngomongin kamar mandi sampai jadi ngomongin Olahraga. olahraga ini. Tapi keren informasinya, banyak yang bisa kita pelajari ya di rumah ini. Ini juga ada bukaan cahaya kaca mati supaya ya tetap terang kamar mandinya. Dan juga tetap private ya. Iya. Mantap, mantap. Oke, kita lanjut Mas. Kamar kedua nih. Nah, ini kamar keduanya Labu House. Oke.
Nah, jadi untuk plan kedepannya, rencananya area yang ada di sebelah kanan ini kita mau bikin lemari yang sama persis kayak di kamar utama. Berarti dia udah disiapin dindingnya, kan? Betul, udah disiapin. Oke, jadi nanti dia akan selurusan ini ya. Yes, Dan untuk akses udara dan cahaya dapat dari taman kering tadi. betul. Menarik, menarik. Kamar kedua, bagaimana dengan kamar ketiga? Lantai kamar tadi apa ya? Saya lupa nanya tuh. Nah, kalau untuk lantai kamarnya kita bedain. Kita pakein SPC. SPC? Betul. Oke, nah ini jadi tempat penyimpanan dulu nih sementara. Betul. Karena kami masih tinggal berdua, belum banyak ruangan yang kami isi. Kan sayang juga ya, nggak ada yang ditinggalin. Oh iya, dari tadi saya lihat pintunya tinggi-tinggi, terus nggak ada engselnya. Pakai engsel apa nih, Mas? Nah, itu pertanyaan kedua. Nanti kita tanyain ke arsiteknya. Ada ding yang kalau pintu kamar ada engselnya, cuma disamarin warnanya hitam seperti ini. Oke, ini kamar mandi bersama nih. Betul, Kamar ini mandi. kita bilangnya kamar mandi tamu. Nah, di kamar mandi tamu ini ada bagian paling unik, Mas Rizky. Di bagian atasnya itu ada jendela kecil untuk pencahayaan. Ini niat sih, bikin sobekan skylight. Ini kan area basah, jadi kalau misalnya kena cahaya matahari itu jadinya cepat kering dan nggak bikin lembab. Keren. Model kamar mandinya linear, shower, kloset, wastafel. Asik. Lantai 2-nya sudah, kita lanjut. Mau lantai 3. Lantai 3. Semangat banget Mas ini. Yuk, kita ikutin. Oke, kita sampai di lantai 3. Dan ini area favoritnya Mas Adi nih. Betul. Kenapa nih Mas? Nah, karena saya juga suka olahraga, jadi memang udah request sama arsiteknya dari awal harus ada ruangan khusus untuk olahraga. Oke. Nah, jadi kan nanti kalau misalnya memang keluarganya sudah semakin besar, waktu untuk keluarga dan waktu untuk olahraganya bisa seimbang juga tuh. Tapi buat tetangga online di rumah nih Mas, ada tips nggak nih? Ya mungkin kalau alatnya belum selengkap ini, seperti apa tuh kalau pengen workout di rumah? Nah, sebenarnya banyak banget sih Mas yang cara paling simple bisa kita lakuin. Nggak, kalau memang keterbatasan tempat bisa dilakuin abis makan malam, jalan-jalan aja sekitar komplek. 15 sampai 20 menit turunin makanan. Oh gitu. Buat teman-teman yang males lari keluar, kita bisa akalin pakai treadmill. Habis treadmill kita taruh aja laptop di depan kita, kita style YouTube atau tontonan yang paling kita sukai. Oke. Kan jadi nggak berasa tuh ya olahraganya. Iya. Tapi kalau treadmill itu bagusnya lari apa jalan? Tergantung kebutuhan. Tapi kalau untuk pemula lebih baik saya sarankan untuk jalan dulu. Lalu kalau sudah prosesnya bertahap baru mulai lari. Oke. Gitu. Jadi saya yang konsultasi nih. Nanti kita bikin sesi konsultasi tersendiri. Sementara kita bahas dulu nih ruangannya. Nah ini bentuknya ya. Bentuknya ini mengikuti bentuk atap sepertinya. Betul. Terus ini pakai apa ya? PVC kayaknya Mas ya? Ini pakai PVC atau conwood ya? Saya juga agak sedikit lupa nih. Kayaknya dari teksturnya PVC. PVC ya. Motif kayu ya. Mantap. Terus di sini dipisahin lantainya di sisi yang tidak ada alat beratnya dia pakai SPC. SPC. Sementara sih pakai matras ya. Ini kita rubber. Rubber. Betul. Oke. Ini lantai rubber yang memang khusus buat olahraga ya. Oke. Jadi supaya si berat-berat beban ini nggak merusak semen yang ada di bawahnya juga. Oke. Kemudian di belakang saya nih ada rooftop. Ada rooftop. Garden. Tapi lagi hujan. Lagi hujan? Iya sayang ya. Sayang sekali. Itu dia. Kita omongin dari sini aja ya. Ini luasnya berapa Mas rooftop? Ingat nggak? Nah, kalau ini ruasnya nih kalau saya nggak salah 6 kali 4. Gede banget. Betul, lumayan. Udah beli ini belum? Apa? Peralatan barbekyuan. Oh, kebetulan udah ada. Udah ada di bawah. Cocok nih main di sini nih. Jadi biar supaya kalau misalnya teman-teman datang, kita bisa nongkrong di atas. Habis makan berat, habis barbekyuan. Barbekyuan. Langsung angkat. Langsung olahraga. menarik. Oke. Mas, ntar aja deh, saya tanya arsiteknya aja ya. Tapi kita mau bahas nggak tuh ruangan di samping itu? Mau bahas ini nggak, Mas? Ini lumayan seru dibahas nih, Mas. Gimana? Jadi di bawah rantai rumput ini, sebenarnya kita ada membran bakar. Oke. Yang tadinya kita punya problem di mana di bawah ini adalah kamar utama dan bocor. Oke. Dan kebetulan memang setelah research si membran bakar ini kayaknya jadi salah satu material yang paling kuat nih. Nah, karena memang membran bakar looknya tidak terlalu cantik, akhirnya kita poles lagi dengan rumput sintetis ini. Oke. Makanya ditutup dengan ini. Ditutup dengan ini. Oke. Tadinya nggak ingin pakai ini ya. Betul. Nah itu tadi
Menarik. Di sini juga benchnya sama kayak di bawah tuh, masih konsisten ya. Ada pengulangan di area rooftop ini. Kemudian pintunya pintu sliding bisa dibuka semua. Bisa dibuka kayaknya. semua. Jadi nggak batasin pandangan kalau olahraga. Mau lihat ke kaca boleh, mau lihat ke luar juga asik. Betul. Keren mas. Ini kedepannya emang nggak akan dikasih kanopi? Enggak mas, karena memang dari awal kita pengen orang lihatnya, oh ini hanya 2 lantai, tapi pas masuk loh ternyata ada 3 lantai. Oh, iya. Keren mas idenya. Kita mau lihat Boleh. ya sekilas aja ya. Jadi di area sini masih ada 1 ruangan lagi. Jadi ini memang area khusus service. Mantap. Pintunya dibuat kamuflase. Kamuflase. Sama. Betul. Oke, jadi dari tadi kita nggak ngeliat area servisnya di bawah. Betul. Jadi memang area service-nya kita taruh di lantai paling atas, di lantai 3 ini. Jadi hampir semua kebutuhan ART adanya di atas ini. Oke, semua kamar termasuk kamarnya ya. Termasuk kamarnya. Kamarnya, kamar mandinya, area cuci jemur, Betul. setrika semua di sini. Keren. Dan ini keren loh. Kanopinya saya baru nggak, ternyata pakai kaca ya. Betul, jadi ini pakai kaca supaya terang, tapi kita sadar kalau siang itu kan kadang panas. Betul. Jadi bagaimana supaya kita akalinnya, kita kasih kaca film. Oke. Betul. Oh, iya, ini nih. Kelihatan nih. Yang ini nih di pinggirnya. Perbedaannya ya? Iya, nggak dikasih kaca film. Nah, seterang itu aslinya. Baik juga nih mas. Kalau misalnya siang kan lumayan terik ya di sini. Benar. Kasihan yang kerja. Oke, mas kita lanjut ngobrol di bawah yuk. Boleh? Yuk. Kita mau nanya-nanya sama arsiteknya nih. Silakan. Ya, tetangga online seperti biasa di akhir tayangan waktunya kita tanya ya sempat ditanyain di depan tadi nih. Oke, Mas Adi, seperti ini kan proses pembangunannya berapa lama ini? Proses pembangunannya itu kurang lebih 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Betul. Labu House dari tadinya tanah kosong tuh ya? Betul, tadinya tanah kosong, baru kita sulap nih. Wis. Karena tadinya ada cerita unik nih Mas Rizky. Gimana tuh, Mas? Bagaimana cara kita nemuin Labu House. Sebelumnya saya udah keliling hampir 3 bulan nih cari tanah kosong atau rumah bobrok di daerah BSD lama sini. Rumah bobrok. Tadi rumah bobrok terus mau kita sulap juga tuh. Oke. Nah cuma kayaknya susah-susah gampang. Akhirnya sekali waktu cek-cek di Instagram, cek-cek di Instagram bermodalkan dari hashtag. Akhirnya ketemu satu lokasi yang menurut kita oke banget karena di depan ada lapangan basket juga, kebetulan saya suka main basket. Sorenya kita lihat di Instagram, lalu besok paginya saya janjian ketemu sama yang punya ini, lalu siangnya langsung kita proses. Wah, cepet banget. Karena memang langsung jatuh cinta banget ya sama pertama kali ngelihat. Mantap, tapi walaupun kayaknya cepat padahal enggak ya, kan prosesnya 3 bulan baru dapat. Betul sekali. Akhirnya dapat yang serak gitu ya. Betul, dapat Oke. Kemudian selama pembangunan nih kan 1 tahun 2 bulan. Betul. Ada tantangan tertentu nggak nih? Saya rasa tantangannya pasti bersama semua sama teman-teman yang lagi bangun rumah. Pertama cuaca. Oke. Cuaca musim hujannya nggak bisa diprediksi kapan hujan kapan enggaknya. Tapi so far berjalan baik-baik aja sih. Oke, mantap. Terus tadi di depan udah di-spill ya. Ini pakai arsitek. Mau di-mention nggak nih arsiteknya siapa nih? Mendingan kita panggil arsiteknya. Oke. Wah, halo Mbak Eca. Hai Mas Rizky. Oke, ini dia arsiteknya dari Labu Hai House. semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa Ardelia. Aku arsiteknya Labu House, aka istri dari Bapak Adi juga. Kalau ngomongin tantangan tentang Labu House, jujur nggak sesuai ya sama omongannya Pak Adi ya. Dia bilang tidak banyak masalah, sebenarnya bukan banyak masalah, tapi pasti yang namanya rumah tuh banyak tantangannya gitu ya. Terutama dari milih material, terus udah gitu pekerjaan tukang, belum lagi keinginan yang berbeda di antara dua pasangan gitu. Jadi pasti yang namanya tantangan ada aja sih. Oke, Kayak gitu. Pertanyaan yang bakalan kalian tanyain juga nih, budgetnya berapa tuh? Nah, sebenarnya kalau budget itu kita bagi jadi 3. Karena kebetulan ini prosesnya dari tanah kosong, jadi kita beli rumah Labu House dari tanah kosong. Nah, terus untuk yang kedua, karena kami prosesnya dari tanah kosong, maka ada tuh pengeluaran untuk IMB atau sekarang yang disebut juga PBG. Terus kita ada untuk soil test. Habis itu karena di Tangerang Selatan rayapnya banyak, jadi
dari proses bangun rumah tuh dari tanah kita udah semprot. Jadi pas lagi tanah kosong kita udah semprot anti rayap, terus proses untuk tarik listrik, tarik air itu untuk perizinan. Lalu untuk budget yang 3 proses bangun rumahnya. Karena kami menggunakan jasa kontraktornya untuk sampai hitaman aja, lalu sebagian sanitary dan ubin dan keperluan lainnya kami isi sendiri. Jadi mungkin range-nya antara 5 sampai 8 juta kali ya. Meter. Tapi itu juga dikembalikan ke teman-teman. Kalau teman-teman lagi bangun rumah, tergantung selera juga. Betul. Sama kualitas material yang dipakai atau gunakan ya. Benar. Jadi balik lagi ya, itu range aja. Material kualitasnya itu balik lagi ke selera dan preferensi masing-masing. Benar. Kemudian menyatukan dua keinginan itu tadi ya. Ada tipsnya nih buat tetangga online mungkin yang ingin bangun rumah tapi masih ribut-ribut terus nih, masih belum sepakat sama pasangannya nih. Oke. Sebenarnya pasti ada lah yang namanya beda itu kan, beda selera gitu kan. Tapi gimana cara nyatuinnya itu biasanya dari perspektifnya aku itu aku jelasin dulu. Contohnya, kenapa harus ada skylight gitu kan kayak ngapain panas gitu kan. Kalau menurut orang pada umumnya kan kayak panas kayak gitu. Padahal satu sisi itu kita tuh menghemat energi dari sisi listrik kayak gitu. Jadi di siang hari tuh semua ruangan tuh bisa dapat cahaya masuk. Terus ditanya lagi, kenapa harus punya banyak jendela? Karena kita yang namanya rumah itu pasti ada yang namanya lembab dan lain-lain. Nah dari situ tuh aku jelasin kayak kita butuh airflow biar gimana caranya nggak lembab kayak gitu-gitu sih. Saya mewakili pertanyaan kameramen saya nih yang masih berkutat dengan approval soal desain untuk istrinya nggak suka desain seperti itu. Ada tipsnya nggak nih Mas nih? Jadi kebetulan pada saat itu kita lagi bangun desain ini kami belum menikah. Oke. Betul. Jadi waktu itu statusnya pacaran. Bener. Sekaligus customer dan arsiteknya nih. Kliennya nih. Waduh. Tapi balik lagi namanya kalau misalnya ada dua pikiran ya kita harus saling komunikasi sih, ngobrol. Kayak tadi yang banyak disampaikan sama istri saya, ada beberapa poin-poin yang kita sebagai orang awam nggak ngerti kalau nggak dijelaskan sama arsiteknya. Jadi kadang yang menjadi titik tengahnya adalah fungsional. Jangan hanya estetik bagus tapi kalau itu tidak fungsional sama aja. Setuju. Jadi lebih baik kita cari sesuatu yang memang fungsional dan memang kedepannya bisa kita pakai juga di rumah kita, bukan cuma jadi hiasan. Asik, menarik ya. Jadi pendekatannya kalau dua pemikiran itu saling saling tarik menarik, fungsional ya. Fungsional. Oke, makasih banyak ini Mbak Eca, Mas Adi. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas banyak. Rizky. Udah bolehin kita main, nanti tunggu tayangannya ya. Pasti. Nanti kita kabarin. Oke, tetangga online kalau masih mau nanya-nanya soal rumah ini, tulis aja di kolom komentar. Soalnya belum punya akun rumah. Atau kalau kalian mau tanya-tanya, mau lihat langsung rumahnya seperti apa, bisa main ke TikToknya Mas Adi. Betul, TikTok atau Instagram ya. Kita banyak share detail pembangunan rumah ini di sana. Oke, mantap. Linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao. Dadah. Yeah.